Selamat siang, selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi internasional. Kemarin kita sudah membahas pertemuan 5, chapter 5 mengenai pengungkapan laporan keuangan. Kita sekarang membahas mengenai foreign currency transaction and hedging dan foreign exchange rate risk. Nah, di mana exchange rate mekanisme ini ternyata banyak negara menjaga nilai mata uangnya dalam 1% dari nilai pari. Artinya jika nilai tukar terhadap satu mata uang tertentu mulai bergerak di luar 1%, bank sentral negara tersebut melakukan intervensi dengan membeli atau menjual mata uang asing mata uangnya di pasar uang agar tetap di koridor ini ya 1%. Jadi berdasarkan hukum supply and demand, pembelian mata uang oleh bank sentral itu akan menyebabkan harga mata uang tersebut berhenti untuk turun dan penjualan mata uang akan menyebabkan harga berhenti untuk naik. Nah, itu. Jadi tujuannya itu ya. Jadi ketika kurang dari 1%, maka bank sentral akan melakukan aksi, yaitu bisa membeli ya. Lebih dari 1%, maka dia akan melakukan penjualan mata uang agar bertahan di ini ya, koridor ini 1% ya, batas toleransinya ya. Kemudian perbedaan peraturan tentang mata uang yang ada saat ini di beberapa negara ini biasanya mengikuti ini independent float ya. Ada kurs mengambang, kemudian ada pegged to another currency. Ini nilai mata uang ditetapkan atau dipatok ke dalam mata uang asing tertentu. Kemudian ada European Monetary System atau Euro. Ini menggunakan nilai mata uang Euro. Nah, ini tergantung masing-masing negara ya. Independent float ini bahwa nilai mata uang dibiarkan bergerak secara bebas, disesuaikan pada kekuatan pasar dengan sedikit atau tidak ada sama sekali intervensi dari bank sentral. Ini misalnya diterapkan di negara-negara seperti Australia, Brazil, Kanada, Jepang, Meksiko, Swedia, kemudian Switzerland, kemudian US. Nah, kalau untuk yang mekanisme pegged to another currency, di sini nilai mata uang yang ditetapkan itu terhadap mata uang asing tertentu. Jadi dipatok ya ke dalam mata uang asing tertentu. Dan dibutuhkan intervensi dari bank sentral untuk menjaga mata uang agar memiliki nilai yang tetap. Contohnya adalah beberapa negara yang menetapkan nilai mata uangnya terhadap US dollar. Misalnya Bahamas dan Ekuador ya. Jadi patokan di negara mereka menggunakan patokan uang dolar US. Nah, untuk yang sistem mekanisme berikutnya, European Monetary System atau Euro. Di tahun 98 ini, European Monetary System mengadopsi mata uang yang umumnya dipakai yang disebut Euro dan mendirikan European Central Bank. Nah, sampai 2002, mata uang lokal seperti mark, franc, itu tetap ada, tetapi mereka menetapkan nilai dalam euro, jadi dikonversi. Di Jerman mata uang tersebut marknya masih dipakai. Di Prancis mata uang Frans masih dipakai, tapi mereka menetapkan nilai tertentu yang diukur dengan satuan mata uang euro. Nah, 1 Januari 2002 mata uang lokal dihilangkan dan euro menjadi mata uang di 12 negara Eropa. Jadi mata uang lokal seperti mark dan franc itu diganti dengan euro. Di tahun 2003 ada 17 negara yang menjadi anggota Eurozone. Nah, nilai euro mengambang terhadap mata uang lainnya seperti dolar AS. Jadi mulai bersaing ya. Kemudian untuk rate untuk foreign exchange ini adalah harga yang dibebankan saat pembelian mata uang asing kepada konsumen retail seperti perusahaan yang terikat dalam bisnis internasional.
Ini biasanya lebih tinggi dan harga yang ditawarkan untuk membeli mata uang dari konsumen itu lebih rendah. Nah, sebagai akibatnya laba bagi bank atau broker dalam forward kontrak ya, maka muncul ada selisih nanti ya, selisih kurs tersebut. Maka perlu adanya forward kontrak. Nah, kemudian ada istilah lagi, ada direct quotes. Ini harga mata uang lokal untuk satu unit mata uang asing ya. Kalau indirect quotes ini adalah jumlah mata uang asing yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang lokal ya. Itu perbedaannya. Kemudian ini sebagai contohnya direct quote untuk pound sterling UK ini adalah 1,511701 dolar. Dengan kata lain, 1 pound sterling UK ini dapat dibeli seharga 1,5 dolar. Nah, kalau yang indirect quote, maka 1 dolar itu dapat dibeli hanya dengan 1 per 1,511701 atau sebesar 0,661506 pound sterling. Nah, ini ya, jadi kalau untuk membeli dolar dengan uang pound sterling itu hanya butuh 0,66. Sedangkan untuk membeli 1,5 dolar itu dibutuhkan 1 pound sterling. Nah, direct quote untuk rupiah dalam dolar ini perkiraannya adalah 1 dolar itu dapat dibeli dengan 15.479 rupiah. Nah, ini contoh saja ya, mungkin sudah berubah ya. Jadi kurs dolar terhadap rupiah itu kurang lebihnya segini ya. Nah, nanti dicek lagi ya di BI apakah sudah berubah. Nah, 1 dolar itu berapa rupiah? Nah, itu direct quotes. 1 dolar dapat dibeli dengan 15.479. Nah, untuk membeli 1 dolar kalau indirect quotes berarti harus mengeluarkan 1 per 15.479 ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian forward kontrak. Di sini ada istilah spot rate dan forward rate. Untuk spot rate ini adalah harga hari ini untuk membeli atau menjual mata uang asing hari ini ya. Ini yang digarisbawahi. Kemudian kalau forward rate ini adalah harga hari ini untuk membeli atau menjual mata uang asing pada masa yang akan datang. Jadi periode berikutnya ya, forward. Kalau spot adalah hari ini untuk menjual atau membeli mata uang asing. Kemudian ada istilah premium. Ini adalah saat forward rate lebih besar dari spot rate pada hari tertentu. Jadi ada biaya ya, biaya yang ditimbulkan karena forward rate lebih besar dari spot rate pada hari tertentu. Kemudian kalau yang diskon ini adalah saat forward rate lebih kecil dari spot rate pada hari tertentu. Diskon, ada premium, ada diskon ya. Ingat ya, jadi premium itu adalah forward rate lebih besar dari spot rate pada hari tertentu. Jadi bukan hari ini. Kalau diskon saat forward rate lebih kecil dari spot rate pada hari tertentu. Nah, mata uang yang dijual pada premium atau diskon disebabkan karena perbedaan suku bunga antar dua negara. Nah, saat suku bunga mata uang asing melebihi suku bunga domestik, maka mata uang asing dijual pada diskon dalam forward market. Jadi, saat suku bunga mata uang asing lebih besar dari suku domestik, maka akan terjadi diskon. Kemudian
Jika suku bunga asing lebih rendah dari suku bunga domestik, maka mata uang asing dijual pada premium. Nah, itu ya. Tolong dipahami ya. Kemudian contoh begini. Kurs spot untuk Swiss franc pada 15 April 2013 adalah 1,0738 dolar. Pada hari yang sama, kurs forward untuk 1 bulan adalah 1,0741 dolar. Jika melakukan kontrak forward pada 15 April 2013 untuk membeli Swiss franc 1 bulan ke depan, maka jelaskan kondisi tersebut. Direct quote atau indirect quote, kemudian premium atau diskon, kemudian kondisi dalam forward kontrak. Nah, ini karena kurs spotnya ini lebih kecil dari kurs forward, maka disebut direct quote ya. 1 franc Swiss dapat dibeli dengan 1,738. Nah, kemudian kondisi yang berikutnya, apakah terjadi premium atau diskon? Karena kontraknya adalah untuk membeli Swiss franc 1 bulan ke depan. Nah, 1 bulan ke depan kursnya adalah 1,0741, lebih besar dari 1,0738, maka disebut premium karena forward rate lebih besar dari spot rate. Nah, kemudian bagaimana kondisi dalam kontrak forward? Nah, dengan melakukan forward kontrak, ini akan menjamin bahwa Swiss franc itu dapat dibeli dalam 1 bulan ke depan pada harga 1,741 dolar per franc, dengan mengabaikan apakah spot rate akan berubah pada 1 bulan ke depan. Jadi sudah dikunci ya, mau spot rate-nya turun, mau spot rate-nya naik, itu dibeli dengan harga ini ya. Nah, berdasarkan kontrak forward, pembelian franc akan menguntungkan jika spot rate dalam 1 bulan ke depan itu lebih besar dari 1,741 ya. Jadi kalau misalnya 1,0841 dolar, nah itu berarti untung ya, karena sudah hemat ya di sini ya. Selisihnya berarti 1,08 dikurangi 1,07. 0,01. Nah, tapi akan merugikan jika spot rate yang akan datang itu lebih rendah dari 1,0741 ya. Nah, misalnya di bulan depan ternyata spot rate-nya menjadi 1,0641. Nah, di sini berarti akan rugi. Selisihnya yaitu sebesar 1,07 dikurangi 1,06 Nah, forward kontrak harus dilaksanakan pada Swiss franc, harus dibeli pada 1,0741 dolar ya, itu ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kurs spot untuk US dollar pada 15 April 2019 adalah 10.738 rupiah. Pada hari yang sama, kurs forward untuk 1 bulan depan adalah 10.741 rupiah. Jika melakukan kontrak forward pada 15 April 2019 untuk membeli US dollar bulan ke depan, maka jelaskan kondisi tersebut ya. Direct quote atau indirect quote, premium atau diskon. Kondisi dalam forward kontrak itu seperti apa? Nah, itu silakan dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan di tugas ya. Kemudian jika pada hari yang sama spot rate British pound sterling adalah 1,5284 dolar, perusahaan importir US mengunci kurs pada 1,5282 dolar untuk membeli British pound sterling dalam 1 bulan ke depan. Spot rate pada 15 Mei 2013 adalah 1,5210 dolar. Jelaskan kondisi tersebut. Jika kurs spot British pound sterling pada 15 Mei 2013 adalah 1,5210. Nah, ini dilihat ya. Besaran yang mana antara spot rate dengan forwardnya ya.
Nah, ini kondisinya berarti apa? Diskon ya. Karena lebih kecil ya dari kurs ini ya. 15282 ya. Ternyata menjadi 15210. Maka terjadi diskon. Nah, kalau ini lebih besar maka terjadi premium. Nah, dengan melakukan kontrak forward pada 15 April untuk membeli pound sterling sebesar 1.5282 dolar tanggal 15 Mei tidak akan menguntungkan bagi perusahaan. Not beneficial karena ini lebih kecil ternyata ya. Jadi kondisinya seperti itu. Tapi itu karena sudah dilakukan kontrak forward, maka tidak bisa dihindari. Ini tetap transaksi harus dijalankan. Nah, berbeda lagi kalau misalnya di sini menjadi 1.5310 misalnya. Nah, ini akan terjadi premium kemudian akan menguntungkan ya. Karena lebih besar ya. Nah, selisihnya berarti 1.53 ya misalnya. Dengan 1.5282. Selisihnya itu yang kurs yang menguntungkannya itu di situ. Kemudian kontrak opsi. Opsi mata uang asing, foreign currency option, ini memberikan hak bukan kewajiban untuk perdagangan mata uang asing untuk beberapa periode. Nah, ada istilah put option, ada call option, ada strike price. Put option ini adalah opsi untuk menjual mata uang asing. Untuk menjual itu put ya. Kalau call option itu adalah untuk membeli mata uang asing, call. Memanggil, membeli ya. Kemudian kalau strike price ini adalah kurs di mana mata uang akan ditukar ketika opsi dilaksanakan ya. Kemudian ada option premium. Ini adalah biaya pembelian opsi yang merupakan fungsi dari nilai waktu dan nilai intrinsik nilai opsi. Opsi harus dibeli dengan membayar option premium yang terdiri dari dua komponen yaitu intrinsic value dan time value. Intrinsic value ini adalah keuntungan yang dihasilkan oleh pelaksanaan opsi secara langsung. Kalau time value ini adalah nilai waktu, nilai yang berasal dari fakta bahwa nilai mata uang bisa meningkat selama sisa periode opsi. Nah, itu ya, ada option premium, intrinsic value, ada time value. Intrinsic itu adalah keuntungan yang dihasilkan saat terjadi pelaksanaan opsi. Kalau time value adalah nilai yang berasal dari fakta bahwa nilai mata uang bisa meningkat selama sisa periode opsi. Nah, call option intrinsic value ini adalah spot rate untuk mata uang asing. Misalnya adalah $1. Strike price call option membeli mata uang asing dengan 0.97, maka terjadi selisih ya. Nah, selisih 0,97 dengan 1 ini adalah 0,03. Ini disebut nilai intrinsik. Sedangkan jika put option ini atau menjual $1 ini nilai intrinsiknya adalah 0 ya. Ini karena sama ya. Kursnya 1 ini spot rate-nya kemudian dijual put option-nya 1 ya, maka terjadi 0 selisih. Nah, call option ini time value ya. Opsi selama 90 hari untuk call option dengan strike price $1. Ini contohnya ya, saat spot rate $1 ini akan menghasilkan nilai intrinsik 0, tetapi akan tetap memiliki nilai waktu yang positif karena pada peluang spot rate akan meningkat selama 90 hari. Dan melaksanakan opsi tersebut menjadi uang. Misalnya selama 90 hari itu spot rate-nya itu menjadi $2, maka terjadi kenaikan $1 di situ. Nah, maka itu ada call option time value. Nah, pada saat itu yang disebut nilai waktu positif ya. Kemudian untuk foreign currency transaction ini di sini adalah
kedua pihak dari dua negara yang berbeda yang terlibat dalam bisnis internasional. Ini harus menentukan mata uang yang akan digunakan dalam transaksi. Ini bisa mata uang salah satu dari negara terlibat tersebut, atau bisa juga menggunakan mata uang negara ketiga. Nah, ini contoh ya. US exporter menjual barang pada Spanish customer dengan pembayaran menggunakan euro. US exporter ini akan melaporkan ulang atau restatement nilai yang akan diterima dalam bentuk dolar. Karena akan membuat laporan dalam bentuk US dollar, Spanish tidak melakukan transaksi dalam mata uang asing dan tidak memerlukan restatement ya, karena dalam bentuk dolar. Kemudian ada exchange rate dan foreign exchange rate. Nah, istilah-istilah yang digunakan di sini terminologinya ya, ada penjualan ekspor. Ini adalah perusahaan menjual ke pelanggan asing dan kemudian menerima pembayaran dalam mata uang pelanggan atau mata uang lokal. Kemudian kalau pembelian impor, pembelian yang dilakukan perusahaan dari pemasok asing dan kemudian membayar dalam mata uang pemasok. Jadi harus menyesuaikan dengan kurs perusahaan importer tersebut. Kemudian risiko nilai tukar ini adalah kemungkinan bahwa eksportir akan menerima lebih sedikit atau importir akan membayar lebih banyak daripada yang diantisipasi sebagai akibat dari perubahan nilai tukar. Nah, pembayaran atas transaksi penjualan dan pembelian ini yang tidak dilakukan dengan segera, ini dapat dilakukan dalam mata uang asing, maka akan menimbulkan exposure to foreign exchange risk. Nah, transaksi exposure ini dapat dikelompokkan, yang pertama penjualan ekspor dan pembelian impor. Penjualan ekspor itu adalah paparan transaksi ada ketika eksportir mengizinkan pembeli untuk membayar dalam mata uang asing dan juga mengizinkan pembeli untuk membayar pada waktu yang berbeda dari tanggal terjadinya transaksi penjualan. Kemudian untuk pembelian impor, ini adalah paparan transaksi yang terjadi jika importir memerlukan pembayaran dalam mata uang asing dan dibolehkan untuk membayar pada waktu yang berbeda setelah tanggal pembelian terjadi. Contoh ini ya. Ju Incorporated, ini adalah US company, makes a sell and ships goods to Joe's Mexican customer. Sales price is $1,100 and Joe allows, menyetujui ya, Joe's to pay in pesos in 30 days. The current exchange rate is 0.10 per 1 peso. Nah, Ju plan to receive 100 pesos ya, atau sebesar 100.000 dibagi 0,1 ya, 1 juta pesos ya. Jadi Joe berencana akan menerima 1 juta pesos, yaitu dari $100.000 dibagi kursnya ya 0.1. Nah, Joe has foreign exchange risk exposure because he may receive less than. Jadi mungkin Joe akan menerima resikonya bahwa dia mungkin akan menerima kurang dari $100.000. Nah, suppose the pesos decrease such that in 30 days the exchange rate is, nah ini 0.09 per 1 peso. Jadi ternyata mengalami penurunan ya kursnya ya menjadi 0,09 per peso. Jadi Joe will receive 1 juta pesos ini, which will be worth $90.000, yaitu dari 1 juta kali kursnya ya 0,09. And you receive less ya, atau berkurang $10.000 due to exchange rate fluctuation. Jadi gara-gara perubahan kurs ini, exchange rate ini, maka Ju kehilangan potensi keuntungan $10.000 ya, yaitu dari selisih 1 juta kali 0,09 dikurangi kali dengan 1 juta ya.
maka mengalami kerugian ya. Baik, materinya sudah selesai. Nah, nanti soal UTS juga sampai sini ya. Nanti ada variasi pengembangan soal-soalnya ya. Nanti ada tugas-tugas isi yang harus dijawab, silakan. Kemudian jangan lupa ikutin quiz menggunakan login user ID, NPM, nama. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.